Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Alfil Apriansyah. Saya Anggun Nurmayasari. Saya Anissa Putri Januarti. Saya Armanda Firmansyah. Jadi teman-teman semuanya, di sini kami membahas terkait pembenihan ikan lele. Jadi teman-teman semuanya, di sini saya akan bertanya dengan narasumber saya yaitu Mas Rizal mengenai pembenihan ikan lele. Baiklah, Mas Rizal, di sini saya akan bertanya mengenai teknik pembenihan ikan lele. Yang pertama itu terkait sejak kapan sih Mas usaha tersebut dijalankan? Oke, saya menjalankan usaha pembenihan ikan lele ini kurang lebih sekitar 5 bulan. Baru 5 bulan ya Mas ya? 5 bulan. Kalau boleh tahu untuk mengapa Mas Rizal mengambil komoditas tersebut yaitu ikan lele? Oke, ikan lele ini kan salah satu ikan konsumsi yang banyak penggemarnya ya. Nah, terus di pembenihan ikan lele juga itu masih jarang yang membenihkan. Jadi untuk produksi benih ikan lele sendiri itu kebutuhan pasar itu masih banyak gitu. Jadi peluang pasarnya masih luas. Jadi kita memilih komoditas ikan lele untuk komoditas yang kita benihkan gitu. Jadi dalam pembinaan ikan lele itu waktu pemijahannya itu menggunakan metode apa Mas kalau boleh tahu? Kami pemijahan ikan lele sementara ini masih menggunakan metode alami ya. Karena kan lele tidak seberapa sulit untuk proses pemijahannya. Jadi untuk alami aja ikan lele ini udah bisa memijah gitu. Untuk kalau boleh tahu juga perihal induknya itu Mas, apakah beli atau dari milik sendiri itu kita udah nyetok gitu untuk indukannya? Kalau untuk indukan itu kebetulan kita nyetok ya. Jadi indukan kita stok itu sekitar ada 20 pasang induk. Itu kita pelihara sendiri sampai dia matang lunak dan siap dipijahkan. Oke, di sini kita masih bersama dengan Mas Rizal, masih tentang budidaya pembenihan ikan lele. Mas Rizal, gimana sih cara penanganan telur ketika sudah pemijahan ikan lele itu seperti apa? Tolong ceritakan. Oke, jadi kalau setelah ikan lele itu memijah, itu kita pertama kita angkat dulu induknya. Oke. Angkat induk, setelah induk diangkat, air pemijahannya itu kita turunkan. Tapi jangan sampai habis, sisakan sekitar 30 cm. 10 cm, oke. Lalu kita masukkan lagi air baru. Jadi air hasil pemijahan itu kan bau amis, kotor gitu ya. Itu yang menyebabkan tumbuhnya jamur di telur gitu. Jadi kita harus mengganti airnya. Lalu jika di dalam satu kolam pemijahan itu telurnya terlalu banyak, itu kita jarangkan ke kolam-kolam penjarangan. Agar nanti setelah menetas itu tidak terlalu padat gitu. Oh, mantap. Lalu biasanya nih konsumen atau pelanggan itu ukuran berapa yang diminati oleh mereka? Kalau konsumen kita kebanyakan itu minta ukuran 35, 46, 57. Dan 57. Karena di ukuran itu ukuran benih di ukuran 35, 46, 57 itu udah kuat dia, daya tahan tubuhnya udah kuat. Jadi pas ditebar ke kolam pembesaran itu tidak perlu lama-lama lagi untuk masa adaptasi gitu. Oh, mantap. Lalu bagaimana Anda memasarkan benih-benih Anda tersebut kepada pelanggan? Oke, jadi kami memasarkan benih lele ya. Benih lele kami itu kita ada offline dan online. Dan online. Ya. Jadi kalau offline itu kita tawarkan langsung ke petani-petani yang memiliki kolam-kolam besar gitu. Jadi kita bangun mitra, kita tawarkan benih-benih lele kita ke mereka. Lalu untuk jalur online ini kita pasarkan di sosial media, di status-status WhatsApp gitu. Jadi untuk pemasaran sendiri kita ada 2 jalur, yaitu offline dan online. Oke. Lalu biasanya dalam budidaya ini banyak terjadi kendala yang dilalui oleh Mas Rizal sendiri. Nah, begitu bagaimana solusi Mas Rizal untuk mengatasi kendala-kendala dalam budidaya pembenihan lele tersebut? Oke. Tentunya banyak kendala ya. Terus kami juga kan masih baru. Jadi yang pertama itu kalau misalkan benih lele kita itu terkena penyakit ataupun sakit gitu, yang pertama kita jangan panik. Karena kalau kita panik itu menyebabkan
tidak ada solusi di situ. Nah, terus kita identifikasi benih kita itu terkena apa, misalkan terkena karat. Kemarin benih kita sempat terkena karat, jadi dia warnanya kuning-kuning gitu, Oh ya. kayak besi berkarat. Nah, Oke. bersih. Jadi hampir seluruh itu dia berkarat, dia warnanya kuning-kuning gitu. Itu bisa ditanggulangi atau diobati dengan perendaman air garam. Air garam. Jadi benihnya kita kuras, kita ambil benihnya, kita rendam air garam selama 2-3 menit. Kita bilas kembali ke air tawar, habis itu rendam kembali ke air garam, bilas ke air tawar, baru masukin ke kolamnya. Wow. Gitu. Lalu biasanya penyakit apa sih yang langganan sering menyerang pembenihan ikan lele ini? Kalau di pembenihan biasanya itu penyakit yang pertama itu bintik putih, Ya, yang kedua tadi karat, karat. terus yang ketiga itu ada dia itu kembung, terus ada kumis keriting. Kumis keriting. Wow. Berarti 4 penyakit ini sangat bahaya, Sering lah ya. sering yang menyerang pembenihan ikan lele. Ya. Bahkan di petani-petani juga pasti masalahnya hampir sama ya. Ya, Mas betul. Rijal. Wow. Baiklah teman-teman semuanya, berikut adalah hasil wawancara kelompok kami bersama dengan narasumber yaitu Mas Rijal terkait teknik pembenihan ikan lele. Mungkin harapan kami video yang kami sediakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan serta hal lain sebagainya. Sekian video tampilan terkait teknik pembenihan ikan lele. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.